Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Yogi dengan NIM 21700210045 dan teman saya Deden Darmayanto dengan NIM 21700210040 dari Universitas Krishna Dwipayana, Teknik Elektro RCM. Di sini saya akan membuat tutorial simulasi sederhana robotika. Berikut untuk tampilan hasilnya, yang mana ketika saya running, cara kerjanya yaitu ketika sensor mendeteksi halangan di depannya, yang mana di sini halangannya yaitu gelas, maka robot akan bergerak mundur dan mencari jalur yang tidak ada halangan, sehingga robot bergerak maju. Oke, langsung saja kita buat tutorialnya. Klik file, new scan. Ini tampilan awal untuk pembuka Coppelia-Sim. Oke, kita klik kanan pada mouse, lalu Edge, lalu Primitive Set, lalu kita klik Cuboid. Lalu kita masukkan X size-nya 0.1, untuk Y size-nya 0.2, untuk Z size-nya 0.01, lalu OK. Maka terlihat tampilannya. Lalu kita rubah namanya, klik 2 kali, kita rubah menjadi nama Robot Base, enter. Lalu kita klik scan object properties, kita rubah warnanya. Di sini klik color, lalu ambient. Di sini kita bisa rubah warna sesuai keinginan. Di sini saya akan rubah warnanya menjadi biru, lalu close, dan other propertiesnya kita checklist, show edge, backface scaling. Oke. Lalu close. Lalu kita klik object atau item shapes. Sini kita rubah Z koordinatnya menjadi 0.035, lalu close. Lalu kita buat rodanya, klik kanan, edge, lalu kita klik primitive shapes, lalu kita klik silinder. Untuk X size-nya kita rubah 0.06 dan Z size-nya kita rubah 0.02, lalu OK. Kita rubah namanya menjadi right, well, lalu enter. Lalu kita klik object properties. Sini kita rubah warnanya juga, kita klik color, ambient, lalu kita rubah warnanya. Di sini saya rubah menjadi warna hijau, lalu close. Untuk other propertiesnya kita checklist, show edge and backface scalingnya, lalu close. Oke. Lalu kita klik object atau item shape. Untuk X koordinatnya kita rubah menjadi 0.065 dan Y koordinatnya kita rubah menjadi minus 0.05 dan Z koordinatnya kita rubah menjadi 0.035, lalu close. Maka tampilannya akan seperti ini. Maka kita rotasi rodanya, kita klik object atau item rotate, kita klik orientation. Untuk betanya kita rubah menjadi 90 derajat, lalu enter, lalu close.
Lalu kita buat satu rodanya untuk penempatannya di samping. Kita tinggal klik right wheels, Ctrl+C, lalu Ctrl+V. Kita rename menjadi left wheel, lalu enter. Lalu kita klik object and item shift. Untuk X koordinatnya kita rubah menjadi minus, lalu enter. Lalu close. Lalu kita buat roda bebasnya, klik kanan, edge, lalu primitive shapes, lalu klik sphere. Untuk X size-nya kita rubah menjadi 0.03, lalu OK. Sphere-nya, roda bebasnya, kita perlu geser maju untuk roda bebasnya. Pertama kita rubah namanya dulu menjadi cast join, lalu enter. Lalu kita klik scan object properties, kita rubah colornya, klik color, ambient diffusion, lalu kita klik sesuai keinginan kita, saya rubah menjadi warna hijau, lalu kita close. Untuk ada propertiesnya kita checklist show edge dan backpass kalinya kita checklist, lalu close. Lalu kita klik object atau item shift. Untuk X koordinatnya tetap di 0, untuk Y koordinatnya kita rubah menjadi 0.1, dan untuk Z koordinatnya tetap di 0.015, lalu close. Lalu kita tambahkan motornya, klik kanan, edge, lalu klik join, lalu kita klik revolve. Di sini kita rename menjadi left motor, lalu enter. Kita klik scan object properties, lalu untuk lengthnya atau panjangnya kita rubah menjadi 0.06, enter. Lalu dynamic propertiesnya kita klik. Untuk control mode-nya kita rubah dari free menjadi velocity, lalu close. Sini kita gabungkan left motor dengan left wheel. Pertama kita masukkan dulu ke robot base, lalu untuk left wheel-nya juga kita masukin ke robot base. Untuk penggabungan atau grup kita klik left motor, lalu tekan shift, lalu klik left wheel, lalu klik object atau item translation, lalu apply to selection. Oke. Lalu klik left motor untuk merotate-nya, klik object atau item rotate. Untuk bagian beta kita rubah menjadi 90, lalu enter. Lalu kita buat motor bagian roda satunya, kita klik left motor, Ctrl+C, lalu Ctrl+V. Kita rename menjadi right motor. Kita masukkan ke robot base, dan right wheel-nya kita masukkan ke robot base. Lalu kita grupkan, klik right motor dan right wheels, lalu kita klik object atau item shapes, lalu apply to selection, lalu close. Kita masukkan ke right motor, right wheel-nya,
Lalu kita masukkan sensor, klik kanan, lalu add, lalu klik force sensor. Lalu kita rename menjadi caster sensor, enter. Lalu kita klik scan object properties. Object size-nya kita rubah menjadi 0.03. Lalu close. Klik object item translation. Lalu Y koordinatnya kita rubah menjadi 0.1 dan Z koordinatnya menjadi 0.03. Lalu close. Lalu untuk caster sensornya kita masukin ke robot base, dan caster sensornya kita masukin ke robot base. Lalu kita tambahkan sensor, klik kanan, lalu add, lalu klik proximity sensor, lalu kita klik count time, lalu kita rename menjadi phone as, enter. Kita masukin ke robot base, lalu kita klik scan object properties, lalu kita klik volume parameter, range-nya kita rubah menjadi 1, dan angle-nya kita rubah menjadi 8 derajat, lalu enter. Untuk radiusnya kita rubah menjadi 0, enter, lalu close. Kita klik object item translation. Untuk X koordinatnya kita tetap di 0, untuk Y koordinatnya kita rubah menjadi 0.1 dan Z koordinatnya menjadi 0.06, enter, lalu close. Lalu kita rotate, klik objek atau item rotate. Untuk alpha-nya kita rubah menjadi minus 90 derajat, lalu enter, lalu close. Lalu kita tambahkan scriptnya, klik robot base, klik kanan, add, lalu script, klik simulation script, klik add, klik script, lalu simulation script, dan non provided, lalu klik luar. Di sini ada simbol scriptnya. Lalu kita klik 2 kali untuk scriptnya, Ctrl A, lalu kita hapus dan masukkan script, copy, lalu paste, dan close, dan close. Lalu kita buat penghalangnya untuk menguji apakah sensor ini berfungsi atau tidak. Kita masukin glass cup, kita tambahkan dinding, Oke, lalu kita running untuk menguji apakah sensor bekerja dengan baik atau tidak. Klik running. Di sini terlihat bahwa sensor akan mendeteksi objek di depan, dan dia akan bergerak mundur, lalu dia akan bergerak maju ketika tidak ada objek di depannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.